Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang masih ingat ketika mereka sebelum melangsungkan pernikahan, kan ada teman-teman yang datang ke sini waktu itu. Kalau masih ada yang ingat, dan saya sudah memberikan pernyataan waktu itu bahwa sampai hari ini waktu itu saya bilang, kalau nggak salah di tanggal 7 atau tanggal 8 ya, dia menikahnya di tanggal 10 ya. Saya bilang bahwa mereka sampai hari ini belum mendaftarkan rencana pernikahan mereka. Jadi KUA Setiabudi tidak menerima pendaftaran dan tidak mencatat pernikahan mereka. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang digelar 10 Mei 2024 lalu tiba-tiba jadi perbincangan halayak ramai ketika ada kabar jika pasangan ini mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang isbat ini dimohonkan oleh keduanya karena pernikahan keduanya belum terdaftar di kantor urusan agama. Terkait dalam hal ini ada pada KUA Setiabudi sesuai dengan lokasi tempat berlangsung akad nikah saat itu. Oke, jadi gini, isbat nikah itu kan wewenang pengadilan. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Kalau memang nanti pengadilan mengabulkan permohonan mereka, lalu mengeluarkan surat putusan, dan nanti biasanya surat putusannya ada amar putusan yang memerintahkan kepada KUA untuk mencatat. Biasanya seperti itu. Kalau memang isbatnya dikabulkan oleh pengadilan. Jadi kita tunggu aja dan kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan sehingga mereka punya legal formal. Mungkin saja, makanya kita tunggu putusan dari pengadilan dan itu wewenang pengadilan. Kita tidak berani menilai lebih dahulu, kita tunggu keputusan pengadilan. Itu perkara memang sudah masuk ke Kepanditaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2024 ini. Terus agenda persidangannya adalah di tanggal 4 November 2024. Jadi gini, pemohon dalam hal ini Rizky Febian ya. Rizky Febian Adriansa dengan LK Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja itu kan telah menikah. Namun peristiwa pernikahannya itu belum terdaftar di kantor urusan agama, sehingga karena pernikahan itu kan harus ada bukti tertulisnya. Maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikabulkan, disahkan pernikahannya gitu. Jadi intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024. Namun yang membuat warganet bingung, yakni buku nikah yang sempat dipamerkan oleh Rizky Febian dan Mahalini usai akad nikah selesai. Jika memang keduanya baru mengajukan isbat nikah dan dari pihak KUA Setiabudi belum menerima pendaftaran pernikahan, dari mana akta atau buku nikah tersebut? Baik pihak KUA maupun Pengadilan Agama Jakarta Selatan enggan memberikan keterangan pasti mengenai hal ini. Mereka terkesan seperti memberikan pernyataan yang menggantung berikut ini. Karena KUA tidak mencatat dan tidak tahu, maka saya nggak berani berkomentar itu. Kecuali kalau mereka daftar, kemudian apakah mereka sah atau tidak, saya bisa katakan itu. Karena kita nggak tahu pernikahan mereka, saya tidak berani komentar tentang itu. Betul, Hotel Raffles termasuk wilayah kita. Sesuai PMA nomor 20 tahun 2019, bahwa pernikahan dilaksanakan yang mewilayahi di mana tempat dilangsungkannya akad nikah. Kalau menurut aturan itu memang harusnya KUA Setiabudi, tapi kita kan saya bilang kita tidak menerima pendaftaran dan tidak melaksanakan pernikahan mereka. Saya tidak tahu peristiwanya sehingga saya tidak berani berkomentar. Kalau Anda mau tanya silahkan tanya langsung dengan yang bersangkutan karena saya nggak tahu peristiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini mereka mengajukan permohonan itu judulnya adalah permohonan pengesahan atau isbat nikah. Itu jenis kasusnya. Kami tidak masuk yang ranah barusan saudara sebut. Yang jelas ke pengadilan si pemohon 1 pemohon 2 mengajukan isbat nikah. Nah gini, kita secara umum ya, kalau misalnya isbat nikah tersebut
terkabul, kalau nih secara umum bukan menunjuk salah satu ya. Kalau misalnya terkabul, kan nikahnya disahkan. Kalau sudah disahkan, penetapan pengadilan dibawa ke kantor urusan agama untuk dibuatkan atau diterbitkan akta nikah. Dan juga buku nikah. Itu buku nikah, akta nikah namanya. Iya. Udah pernah nikah belum? Ya, akta nikah tuh ya buku nikah. Oke. Ketika huru-hara warganet berspekulasi tentang buku nikah Rizky Mahalini yang ada, meski kabar pernikahannya belum terdaftar di KUA, pasangan ini justru menunjuk kuasa hukumnya untuk buka suara dan memberikan penjelasan. Dalam rilis yang diterima wartawan, hingga dikutip dari Detik Hot, kuasa hukum Iki Lini, Markus Hadi Tanoto, menyebut jika pernikahan yang terjadi pada 10 Mei 2024 adalah pernikahan yang sah secara agama. Pengajuan sidang isbat nikah yang dimohonkan Rizky disebabkan karena ada permasalahan teknis yang lagi dan lagi tidak dijelaskan secara rinci. Perihal buku nikah pun tidak diterangkan secara detail oleh kuasa hukum mereka. Markus hanya menyebut hanya ada masalah teknis dan kendala administrasi yang terjadi di sana. Sementara itu, Diki Chandra yang saat itu menjadi saksi akad nikah Iki dan Lini memiliki jawaban yang kembali memiliki unsur ambiguitas di dalamnya. Diki hanya menyebut jika dirinya belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari Rizky Febian dan Mahalini. Namun yang dapat ia pastikan jika acara sakral tersebut adalah sah. Saya belum menghubungi Mahalini dan juga Rizky Febian, jadi agak susah untuk memberikan pendapat yang tepat karena harus bicara dulu sama keduanya dan kebetulan saya lagi sibuk, jadi belum sempat. Tapi ya untuk sekedar gambaran di pandangan saya aja bahwa secara pernikahan kan sudah sah. Ada penghulu, ada saksinya Bapak Kang Deddy Mulyadi, ada semuanya udah lengkap lah, dan Mahalini juga sudah masuk Islam. Mungkin karena KTP-nya yang belum selesai, mungkin KTP-nya Mahalini belum selesai atau bagaimana sehingga terjadi penundaan ditambah kesibukannya dan segala macam, baru isbatnya belakangan ini. Gitu aja. Yang jelas support saya sebagai perwakilan dari keluarga Sule pada saat itu, support saya, mudah-mudahan Mahalini dan Rizky Febian tetap fokus saja dalam karir juga rumah tangga. Sehat-sehat selalu untuk kalian berdua. Dengan keramaian yang disebabkan oleh Rizky Febian Mahalini, mungkinkah keduanya akan diam saja? Ataukah seharusnya pasangan ini muncul ke publik dan menjelaskan secara detail dan menjawab rasa penasaran warganet? Entahlah. Namun keduanya dipastikan akan menghadiri sidang isbat yang sedianya akan digelar pada Senin 4 November mendatang. Ya iyalah, karena yang bersangkutan kan yang mohon. Kan diperiksa pemohon 1, pemohon 2. Bener nggak sih pemohon 1-nya nama yang tersebut? Bener nggak pemohon 2 namanya orangnya itu? Itu, makanya diperiksa. Siapa pemohon 1-nya atas nama Rizky? Siapa pemohon 2-nya atas nama LK Mahalini? Kita periksa nanti. Orangnya mana? Takut-takut ntar bukan orangnya, kan gitu. Makanya harus hadir. Yang daftar itu adalah karena secara elektronik ya, ikut kuasa hukumnya, sehingga nanti di persidangan tanggal berapa? 4 ya, 4 November 2024, tepatnya hari Senin ya, diwajibkan si pemohon 1, pemohon 2 hadir untuk majelis hakim memeriksanya gitu.